Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan program C++ untuk menjumlahkan pecahan. Tidak sekedar menjumlahkan, di sini program ini bisa memberikan output bentuk yang paling sederhana. Kita coba dulu outputnya seperti apa. Pertama, di sini ketika sudah di compile dan di run, ini ada bentuk awalnya yaitu E per F sama dengan A per B tambah C per D. Nah, jadi yang dicari itu adalah nilai pecahan E per F dengan bentuk yang paling sederhana. Kita masukkan nilai A. Misalkan saya di sini memberikan nilai A adalah 2. Misalnya 2 per 3, B-nya 3. Kemudian C-nya adalah 1 ya. Kemudian D-nya adalah 6 ya. Jadi kita akan menambahkan A per B plus C per D dengan nilainya 2 per 3 ditambah 1 per 6. Kita enter. Nah, di sini langsung muncul banyak beberapa output keluaran ya, yang hasilnya semuanya benar. Cuma di sini yang paling atas ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kita lihat E per F sama dengan di sini saya buatkan outputnya biar jelas, usernya jelas ya. E per F sama dengan 2 per 3 tambah 1 per 6 sesuai dengan inputan. E per F sama dengan 4 ya, dimana 4 ini kita kan menyamakan penyebutnya dulu yaitu 6 ya. Kenapa 6? Karena FPB nya ya 3 dan 6 itu adalah 6. Kemudian di sini 4 ini didapatkan dari adalah 2 kali 2 ya. 3 ini untuk menjadi 6 kali 2, berarti ini 2 kali 2 dengan 4. Kemudian ini karena penyebutnya adalah 6, ini nggak perlu dikalikan ya, atau 1 kali 1. Jadi 4 tambah 1 5 per 6. Ini bentuk paling sederhana. Bisa juga ini kita jadikan yang lain ya. Ini input apa keluarannya, misalnya penyebutnya 12 di sini. Nah, ketika 12 maka ini kalikan 4, ini dikalikan 2 dan seterusnya di sini maksimal sampai dia 3 kali 6 itu 18. Itu hasil outputnya. Nah, bagaimana programnya? Kita keluar dulu dari outputnya di sini. Nah, programnya langsung saya masuk kepada variabel yang dibutuhkan ya. Variabel yang dibutuhkan tentunya A, B, C, D, F sendiri. Kemudian EF sebenarnya nggak perlu sih ya. EF ini nggak perlu ini karena tidak dibuatkan sebagai bentuk EF, tapi di sini saya ganti dengan E-nya itu adalah mod ya, F-nya itu adalah X ya, penyebutnya itu adalah X di sini. Oke, di sini inputnya skip saja ya, masukkan A, masukkan B, masukkan C, masukkan D ya. Kemudian inisiasi mod ini harus 0 dulu ya, modnya 0. Mod ini nanti sebagai hasil penyebutnya ya, kalian penyebut. Modnya 0, M1 ini untuk mencari FPB penyebutnya gitu ya, M1 M2 0. P1 ini nanti pembilangnya ya gini. Nah, ini dimulai dari sini ya, for in X 1 dan X kurang dari 20 ini bisa diedit ya. Kalau misalnya nanti penjumlahan pecahannya besar, nanti bisa dirubah ke angka yang besar. Kemudian X plus plus. Nah, ini M1 sama dengan X, ini mencari mod ya, sisa hasilnya. Kalau X dibagi B, ini kalau ada sisa berarti ini nggak dimasukkan gitu ya kan, nggak diteruskan. Tapi kalau ada hasilnya 0, X nya sisa hasil baginya 0, X bagi B, B ini kan penyebut ya, B ini penyebut. Nah, itu akan diteruskan di sini. Kita mencari FPB nya lah katakannya ya. Dan di sini M2 nya ini untuk mencari penyebut yang kedua di sini. Nah, kalau M1 nya 0 maka diteruskan ke sini. Kalau M2 nya 0 maka diteruskan ke sini juga. Gitu ya kan? Ya, gitulah kira-kira. Pembilang satunya X dibagi B kali A. Gitu ya kan? Kenapa AB kali A? Jadi P1 ini X tadi kan 6. 6 bagi 3 itu kan 2. Kemudian 2 kali 2 itu adalah 4 ya. Jadi
ketika ketemu penyebutnya yaitu X, maka X itu dibagi B dulu, seperti ini kira-kira kurang lebihnya ya. Jadi X dibagi B ya, ketemunya berapa? Nah, kurangnya dikalikan A, karena tadi adalah X yang penyebutnya ketemunya 6, FPB nya 6, karena sisa bagi ini tadi 0, maka 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. Itu juga dengan P2, ketika X nya 6 ya 6 bagi 6 ya 1, 1 kali 1 ya 1 di sini. Tuh. Nah, saya berikan tanda kurung biar sedikit lebih jelas bahwa proses hitungnya itu mana yang dulu, yaitu dihapatkan darinya X bagi X ya penyebutnya. Kemudian ya tinggal dimunculkan saja di sini ya. Di sini P1 berapa, P2 berapa, kemudian modnya adalah P1 plus P2, kemudian X-nya adalah penyebutnya tadi ya, FPB nya sekian ya. Kemudian di sini akan memunculkan terus berulang karena dia pakai if sampai ya sampai B kali ke D ya, B kali D. Oke, itu saja mungkin penjelasan sedikit dari program ya, untuk memecahkan persoalan penjumlahan pecahan yang dengan bentuk keluaran yang paling sederhana. Ini ada di soal KSN Informatika. Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.